Baik anak-anak, untuk uji kompetensi 1 bab metabolisme, yaitu tentang enzim, pembahasannya Pak berikan dalam bentuk voice recorder. Soal nomor 1. Poinnya adalah menanyakan mana yang merupakan ciri atau sifat enzim. 1. Bekerja secara bolak-balik. Benar. Enzim itu bersifat reversibel, artinya dapat bekerja secara bolak-balik. 2. Dapat digunakan berulang kali. Benar. Jadi enzim itu dapat digunakan berulang kali karena struktur dan fungsi enzim sebelum dan sesudah reaksi sama, tetap tidak berubah. Sepanjang enzim itu tidak rusak, maka enzim itu bisa digunakan berulang-ulang. Benar. 3. Mengubah kesetimbangan reaksi. Salah. Enzim tidak mengubah kesetimbangan reaksi. Enzim tidak ikut bereaksi. Enzim tidak menentukan hasil baru dari suatu reaksi. Enzim hanya mengkatalisis laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi pernyataan 3 ini salah. 4. Diperlukan dalam jumlah yang banyak. Salah. Enzim untuk melakukan katalisis itu dengan satu molekul aja katalisis itu sudah berjalan, sehingga tidak diperlukan banyak enzim. Yang kedua, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit karena dapat digunakan berulang-ulang. Jadi pernyataan 4 diperlukan dalam jumlah yang banyak salah. Bekerja dengan sistem 1 substrat 1 enzim. Benar. Jadi sifat ini menyatakan enzim itu bersifat spesifik. 1 enzim hanya untuk mengkatalisis 1 substrat. One gen, one enzim, one substrat. 6. Mempercepat reaksi kimia dengan meningkatkan energi aktivasi. Salah. Mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Itu yang benar. Nah, jadi soal nomor 1 ini pilihan yang benar adalah 1, 2, dan 5. Yaitu bekerja secara bolak-balik, dapat digunakan berulang kali, bekerja dengan sistem 1 substrat 1 enzim. Jadi yang benar A. Soal nomor 2. Soal nomor 2 ini poinnya ada pada inhibitor. Nah, jadi kita mengetahui itu ada zat penghambat kerja enzim. Zat penghambat kerja enzim itu ada 2, inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Di sini dijelaskan Ag+ dapat terikat pada sisi allosterik enzim yang mengakibatkan kerja enzim tidak dapat terlaksana. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, maka sifat Ag termasuk mana? Nah, jadi inhibitor ini ada 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang bekerja dengan cara melekat pada sisi aktif enzim, di mana memiliki bentuk mirip substrat. Sedangkan inhibitor non-kompetitif bekerja dengan cara melekat pada sisi bukan aktif enzim yang namanya sisi allosterik. Dengan melekat pada sisi allosterik, maka bentuk sisi aktif enzim berubah sehingga aktivitasnya terhambat. Jadi soal nomor 2 ini kita analisa opsi mana yang benar. A. Ag+ merupakan inhibitor kompetitif. Nah, karena Ag ini melekat pada sisi allosterik, bukan melekat pada sisi aktif,
maka dia bukan inhibitor kompetitif. B. Ag dapat mengubah sisi aktif enzim. Ya, benar. Jadi, Ag ini melekat pada sisi allosterik dan dapat mengubah bentuk aktif enzim. Jadi jawabannya B. Soal nomor 3. Soal nomor 3 ini menampilkan grafik hubungan temperatur dengan kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh suatu enzim, dan grafik B-nya menampilkan hubungan kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim yang dipengaruhi oleh pH tertentu. Nah, intinya adalah berdasarkan grafik A dan B, pepsin pada lambung manusia ditunjukkan oleh grafik mana? Nah, kalau kita analisa grafik A, temperatur, telah kita ketahui enzim-enzim dalam tubuh manusia itu bekerja optimum berkisar pada temperatur 37 derajat Celcius. Jadi grafik yang cocok untuk enzim pepsin adalah grafik 1. Kemudian dari B, pH optimum daripada pepsin untuk melakukan aktivitasnya adalah pH 2, yaitu asam, karena pepsin bekerja pada lambung. Jadi grafik yang benar dari B ini adalah grafik 3. Maka jawabannya ada pada grafik 1 dan 3. Jadi opsi yang benar A. Soal nomor 4. Soal nomor 4 ini menunjukkan percobaan enzim katalase. Kita ketahui enzim katalase yang dihasilkan oleh organela peroksisom dan banyak kita temukan pada organ hati dan jantung. Enzim ini bekerja mengubah hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen. Nah, untuk mengetahui zat yang dihasilkan itu atau gas yang dihasilkan pada tabung reaksi yang diberi tanda X itu, apakah gas oksigen atau lain, itu diuji dengan korek api. Ternyata korek apinya menyala. Nah, maka gas yang dihasilkan dari aktivitas enzim katalase ini adalah oksigen. Maka opsi yang benar adalah B, yaitu gas O2 hasil penguraian H2O2 oleh enzim katalase. Soal nomor 5. Soal nomor 5 ini konsepnya adalah bahwa setiap enzim memiliki substrat tertentu. Jadi sifat spesifik enzim. Nah, pada soal nomor 5 ini tidak disebutkan nama enzim dan nama substrat, tapi produknya disebutkan, yaitu glukosa dan galaktosa. Nah, kita ketahui glukosa dan galaktosa inilah contoh dari molekul monosakarida. Berarti enzim yang bekerja adalah enzim-enzim dari golongan karbohidrat. Substratnya ya bisa disakarida, bisa polisakarida. Nah, dari opsi A, B, C, D ini hanya opsi C lah yang menunjukkan ada enzim dari golongan karbohidrat, yaitu amilase dengan substrat amilum. Maka jawaban nomor 5 ini adalah C. Soal nomor 6. Soal nomor 6 ini konsepnya adalah sifat enzim yang menyatakan bersifat spesifik. Arti spesifik ini bisa diartikan bahwa bentuk sisi aktif enzim memiliki susunan yang khas yang hanya bisa dimasuki atau hanya bisa dipasangkan dengan substrat yang memiliki bentuk tertentu. Nah, jadi dari ilustrasi gambar ini,
sisi aktif enzim ini hanya pas untuk gambar substrat nomor 1 dan nomor 4. Sehingga jawaban yang benar adalah option D. Jadi nomor 6 jawabannya D. Soal nomor 7. Soal nomor 7 menampilkan grafik suatu reaksi yang dibantu enzim dan suatu reaksi tidak dibantu enzim. Di mana pada grafik ini menunjukkan adanya perbedaan energi yang diperlukan oleh reaksi kimia antara reaksi kimia yang dibantu enzim dan tanpa enzim. Nah, sini nyata sekali reaksi kimia yang tidak dibantu enzim memerlukan energi aktivasi lebih banyak dibandingkan dengan reaksi kimia yang dibantu enzim memerlukan energi aktivasi lebih sedikit. Pertanyaannya, mana dari opsi di bawah ini yang sesuai dengan grafik di atas? Nah, jadi kita analisa soal nomor 7 ini. A. Enzim menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi berjalan lebih cepat. Nah, jadi langsung A ini benar. Ini contoh soal ujian nasional ya. Jadi nomor 7 jawabannya A. Soal nomor 8. Nah, ini konsepnya lagi masalah inhibitor. Nah, cuman di sini inhibitor kompetitif. Di mana kita sudah punya konsep tadi. Perbedaan antara inhibitor kompetitif dan non-kompetitif ini adalah dari cara kerjanya. Inhibitor kompetitif, cara kerjanya menempel pada sisi aktif enzim, sehingga sisi aktif enzim tidak bisa mengikat substrat. Akhirnya kerja enzim terhambat. Maka soal nomor 8 ini, cyanida merupakan inhibitor kompetitif bagi kerja enzim dalam proses respirasi karena, nah yang benar ini A, menempati sisi katalitik enzim pada hemoglobin sehingga hemoglobin tidak dapat berikatan dengan oksigen. Nomor 8 ini jawabannya A. Nomor 9, nah ini juga contoh ujian nasional. Nah ini soalnya panjang, tapi konsep soal ini ada pada pengaruh. Nah, di sini pengaruh substrat, konsentrasi substrat terhadap kerja enzim. Jadi konsentrasi substratnya yang berbeda-beda, sedangkan konsentrasi enzimnya tetap. Nah, kita ketahui bahwa pengaruh konsentrasi substrat terhadap kerja enzim adalah semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kerja enzim semakin meningkat sampai pada titik tertentu. Nah, apa artinya titik tertentu? Artinya adalah semakin tinggi konsentrasi substrat, kerja enzim semakin meningkat sampai batas di mana semua enzim sudah mengikat substrat, maka penambahan substrat tidak lagi meningkatkan kerja enzim. Nah, itulah maksudnya Pak, sampai pada titik tertentu. Nah, jadi hasil percobaan di sini menunjukkan semakin tinggi konsentrasi substrat, maka kenaikan gelembung udara juga semakin tinggi. Maka apa jawaban dari soal nomor 9 ini? Nah, jadi jawabannya adalah berdasarkan tabel di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah A. Makin tinggi konsentrasi substrat, kecepatan reaksi makin cepat. Nah, ini yang benar. Jadi, option A yang benar. Nah, kalau option D, makin rendah. Nah, ini bertentangan. Karena makin rendah konsentrasi, justru hasilnya sedikit. Nah, jadi, salah. Option C, kerja enzim katalase dipengaruhi oleh ketinggian gelembung. Nah, ini ketinggian gelembung itu kan produk. Nah, produk tidak mempengaruhi di sini. Kalau berdasarkan tabel percobaan ini, konsentrasi substrat yang berpengaruh terhadap munculnya gelembung udara. Option D, kerja enzim katalase tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Salah. Konsentrasi yang berbeda-beda, ternyata hasilnya juga berbeda-beda. Berarti itu dipengaruhi.
Option A, kerja enzim katalase dipengaruhi oleh konsentrasi enzim. Pada tabel ini, konsentrasi enzimnya tetap yang dinyatakan dengan jumlah potongan artinya sama. Berarti percobaan ini tidak mengubah konsentrasi enzim. Walaupun sesungguhnya konsentrasi enzim itu berpengaruh terhadap kerja enzim. Tapi khusus untuk soal ini menampilkan hasil percobaan yang dibedakan adalah konsentrasi substrat, konsentrasi enzimnya tetap. Nah, jadi jawaban soal nomor 9 ini adalah A. Terakhir nomor 10. Nah, ini tentang struktur enzim atau komponen penyusun enzim. Komponen penyusun enzim. Di sini disebutkan ada komponen Fa dan NADH. Nah, Fa dan NADH ini adalah komponen non-protein. Jadi kita ketahui enzim itu disusun oleh dua komponen pokok. Ini enzim yang konjugasi, enzim majmuk. Enzim itu disusun oleh dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein yang disebut apoenzim, komponen non-proteinnya ini bisa dibedakan menjadi 3, yaitu gugus prostetik, koenzim, dan aktivator, atau bisa juga disebut kofaktor. Gugus prostetik adalah berupa senyawa organik yang berikatan kuat dengan apoenzim. Kalau koenzim adalah senyawa organik yang berikatan lemah dengan apoenzim. Sedangkan aktivatornya adalah senyawa anorganik. Nah, jadi Fe ini adalah anorganik. Dia adalah aktivator atau kofaktor. Jadi kalau ada dua tabel ini, analisa satu aja. Nah, kebetulan option C yang menyebutkan Fe itu kofaktor. Nah, jadi option C inilah yang benar. Jadi nomor 10 jawabannya C. Begitulah anak-anak untuk pembahasan soal-soal enzim halaman 39 sampai 41 sampai 41. Nah, mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bisa memberikan tambahan informasi. Paling tidak, kalau ada anak-anak yang menjawab salah, dengan mendengarkan voice recorder Bapak ini, menjadi paham letak salahnya, sehingga materinya bisa dapat lebih dimengerti. Terima kasih.